Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 Psikologi Agama akan mempresentasikan tentang sumber-sumber keagamaan dan motif-motif perilaku beragama. Kelompok kami terdiri dari Kak Nur Rahmat, Wida Stianingrum, Vina Sifatun Najah, dan Anissa Adeliona. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu teori sumber-sumber keagamaan. Setiap manusia, kelompok, dan masyarakat mulai dari tingkat yang paling primitif sampai ke tingkat yang paling modern pasti memiliki kebutuhan dasar untuk mencintai dan dicintai Tuhan. Dalam merealisasikan konsep-konsep agama dalam kehidupan nyata, ada suatu konsep yang pasti menjadi dasar atau menjadi sumbernya. Menurut Jalaluddin, yang menjadi sumber kejiwaan agama pada manusia berasal dari satu sumber kejiwaan. Akan tetapi, dalam menentukan unsur-unsur yang mendasarinya adalah manusia itu sendiri. Ada dua sumber-sumber keagamaan secara psikologis. Yang pertama ada teori monistik. Teori monistik berpendapat bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah satu sumber kejiwaan. Tapi, ada sumber yang paling dominan yang menjadi sumber kejiwaan itu. Satu sumber tunggal tersebut adalah seperti yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh berikut ini. Yang pertama ada Thomas van Aquino. Menurut Thomas van Aquino, dasar kejiwaan agama adalah berpikir. Manusia bertuhan karena manusia menggunakan kemampuan berpikirnya. Jadi, kehidupan beragama merupakan refleksi dari kehidupan berpikir individu itu sendiri. Jadi, dengan berpikir itu manusia bisa mengetahui kebenaran. Tetapi kebenaran yang mutlak itu hanya berada di tangan Tuhan. Artinya apa? Artinya dengan berpikir ini manusia bisa mengenal Tuhannya. Selain itu juga manusia bisa mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Tokoh selanjutnya yaitu ada Friedrich Schleiermacher yang berpendapat bahwa sumber keagamaan itu berdasarkan rasa ketergantungan. Karena manusia itu merasa tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan, dan merasa dirinya lemah. Nah, dari rasa ketergantungan ini, maka manusia itu hidupnya selalu bergantung pada kekuasaan yang berada di luar dirinya. Dari rasa ketergantungan ini, timbul konsep Tuhan, di mana manusia itu tak berdaya menghadapi tantangan, maka mereka akan menggantungkan harapannya kepada kekuasaan yang mereka anggap mutlak. Dari rasa ketergantungan mutlak ini, dibuktikan dalam kegiatan atau upacara keagamaan dan pengabdian para penganut agama kepada kekuatan yang mereka sebut sebagai Tuhan. Tokoh yang keempat ada Sigmund Freud. Menurut Freud, sumber jiwa keagamaan itu berasal dari libido seksual atau naluri seksual. Nah, dari libido ini timbul ide tentang Tuhan dan upacara keagamaan melalui dua proses. Yang pertama, Oedipus kompleks, yaitu mitos dari Yunani kuno yang menceritakan bahwa karena perasaan cinta kepada ibunya, maka Oedipus itu membunuh ayahnya. Setelah ayahnya mati, timbul rasa bersalah pada dirinya sendiri. Setelah itu, yang kedua ada father image atau cinta bapak. Jadi setelah membunuh bapaknya itu, Oedipus dihantui rasa bersalah. Dari situ timbul rasa menyesal atau penyesalan, sehingga menerbitkan atau memunculkan ide untuk membuat suatu cara sebagai penebus kesalahannya. Mereka memuja alasannya karena dari pemujaan itulah
menurut Freud sebagai asal dari upacara keagamaan. Jadi agama muncul dari ilusi manusia. Cerita Oedipus itu awalnya adalah Oedipus sangat mencintai ibunya karena rasa cemburunya terhadap ayah, dia membunuh ayahnya sendiri. Nah, di situ ada naluri dari diri Oedipus ya. Akhirnya Oedipus merasa bersalah atau sense of guilt. Jadi rasa bersalahnya itu sebagai penyesalan dalam hidupnya. Sehingga dia itu melakukan pemujaan terhadap arwah ayahnya yang telah dia bunuh karena takut ayahnya itu akan memberikan pembalasan meskipun arwah ayahnya sudah tidak di dunia ini gitu. Nah, dari pemujaan inilah agama itu muncul yang diawali dari upacara keagamaan. Sehingga tadi dijelaskan bahwa Freud itu menyimpulkan agama muncul dari ilusi atau hayalan pikiran dari manusia itu sendiri. Tokoh yang ketiga yaitu Rudolf Otto. Menurutnya, sumber jiwa agama itu berasal dari rasa kagum yang muncul dari the wholly other atau sesuatu yang lain. Jadi, jika seseorang dipengaruhi oleh rasa kagum terhadap sesuatu yang lain, maka orang ini sedang dalam keadaan nominos atau merasakan kehadiran kekuasaan Tuhan. Nah, dalam keadaan nominos itulah jiwa manusia itu sedang berhadapan dengan Tuhannya. Objek-objek nominos itu umumnya bersifat tidak terhampiri, dahsyat, murka. Contohnya itu seperti dalam peristiwa angin ribut, kilat, petir atau guntur, dan halilintar, dan lain sebagainya. Dari peristiwa itu membuat manusia menjadi terkejut, kaget, atau merasa kecil yang tidak memiliki daya. Nah, dari situlah timbul pengakuan terhadap maha lain atau misteri ilahi yang menawan, memikat, serta menenteramkan hatinya. Terakhir dari teori monistik tokohnya adalah William McDougall. Nah, menurut William McDougall ini sebenarnya tidak ada insting khusus sebagai sumber jiwa keagamaan. Yang menjadi sumber jiwa beragama itu adalah berasal dari kumpulan beberapa insting seperti rasa takut, rasa kagum, rasa hormat, dan lain sebagainya. Jadi pada diri manusia terdapat 14 insting, maka agama itu timbul dari dorongan insting secara terintegrasi. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai teori sumber agama yang kedua, yaitu teori fakulti. Sumber agama dalam teori fakulti merupakan gabungan dari beberapa fungsi kejiwaan yang dimiliki oleh manusia. Menurut Jalaluddin, tingkah laku manusia itu tidak bersumber pada satu faktor tunggal saja, namun terdiri dari berbagai unsur, meliputi fungsi cipta atau reason, fungsi rasa atau emotion, dan fungsi karsa atau will. Yang pertama ada fungsi cipta atau reason. Fungsi cipta ini merupakan fungsi intelek jiwa manusia. Dengan fungsi ini, orang akan dapat membandingkan dan memutuskan suatu tindakan terhadap stimulus yang datang. Selain itu, fungsi cipta dapat menilai salah atau benar dari suatu ajaran agama dan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan intelek penganut dari suatu agama. Fungsi yang kedua ada fungsi rasa atau emotion. Fungsi ini merupakan tenaga dalam yang terdapat pada jiwa manusia, yang memotivasi manusia untuk berbuat sesuatu. Menurut Saiful Hamali, rasa atau emotion adalah suatu keadaan yang bergejolak dalam diri individu, yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian dari dalam diri terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu.
Fungsi ini harus dibantu oleh fungsi cipta agar emosi pada diri manusia akan dapat dikendalikan. Menurut Kunchara Ningrat, emosi keagamaan sebagai dasar dari setiap orang yang mendorong manusia bersikap religius. Yang ketiga ada fungsi karsa atau will. Fungsi ini sebagai pelaksana pada jiwa manusia, karena keinginan akan membuat seseorang terdorong untuk melaksanakan agamanya. Menurut Jalaluddin, will berfungsi untuk mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaan. Nah, berdasarkan fungsi kejiwaan yang ada pada manusia, dapat dipahami bahwa sumber kejiwaan pada manusia berasal dari ketiga fungsi kejiwaan tersebut, yang meliputi fungsi cipta, fungsi rasa, dan fungsi karsa. Ketiganya saling berhubungan dan dalam pelaksanaannya sangat diperlukan keserasian dan keseimbangan di antara ketiganya. Nah, selanjutnya terdapat dasar pemikiran teori fakulti mengenai sumber kejiwaan agama yang terdapat pada manusia. Yang pertama disebabkan karena konflik kejiwaan. Manusia sebagai makhluk hidup yang aktif pasti akan selalu mengalami konflik kejiwaan. Menurut George M. Stratton, sumber agama itu adalah konflik jiwa dari dalam diri individu. Konflik kejiwaan yang terjadi dari dalam diri manusia bisa seperti pertentangan antara baik dan buruk, benci dan sayang, moral dan immoral, dan lain sebagainya. Nah, dampak dari pertentangan batin itu kita dapat melihatnya dari dua sisi. Sisi yang pertama, ketika terjadi konflik kejiwaan, manusia itu dapat membawa dirinya untuk lebih baik lagi atau membawa kemajuan dan perubahan yang baik dalam hidupnya. Ketika kita mampu mengatasi dan menemukan solusi untuk konflik tersebut. Nah, sedangkan sisi yang kedua adalah sebaliknya. Konflik kejiwaan dapat membawa manusia pada kemunduran dalam hidupnya. Ketika mereka tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa menemukan solusi untuk masalahnya. Nah, menurut Jalaluddin, dia sependapat dengan Sigmund Freud yang mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kejiwaan yang mendasar. Yang pertama yaitu life urge. Life urge ini adalah keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari keadaan yang terdahulu agar terus berlanjut. Nah, yang kedua ada death urge. Death urge ini merupakan keinginan untuk kembali kepada keadaan semula sebagai benda mati atau anorganis. Nah, dasar pemikiran mengenai sumber kejiwaan yang kedua yaitu karena kebutuhan dasar manusia. Manusia merupakan makhluk yang memiliki banyak kebutuhan dalam hidupnya. Nah, menurut teori hierarki yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan manusia pada dasarnya bertingkat, mulai dari tingkat kebutuhan yang paling bawah sampai tingkat kebutuhan yang paling atas. Nah, kebutuhan manusia itu meliputi kebutuhan fisiologi, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, secara psikologis kebutuhan-kebutuhan tadi yang saya sebutkan ini akan berkaitan dengan sikap keagamaan seseorang. Nah, sedangkan menurut Robert H. Toules, masing-masing kebutuhan itu bisa jadi dengan penuh alasan
dan bisa dianggap sebagai faktor yang mungkin ada dalam perkembangan sikap keagamaan yang dimiliki oleh manusia. Yang ketiga ada keinginan manusia. Nah, keinginan manusia ini merupakan kehendak manusia yang berasal dari dalam jiwa manusia. Menurut Sumadi Suryabrata, keinginan adalah perangsang psikologis. Maka dari itu, keinginan merupakan suatu yang berasal dari dalam jiwa manusia yang kebutuhan biologis sebagai sumber penggerak ego dan superego pada manusia. Nah, dalam teori The Four Wishes menjelaskan bahwa yang menjadi sumber keagamaan manusia adalah 4 macam keinginan dasar dari dalam jiwa manusia. Keinginan dasar itu meliputi keselamatan atau security, keinginan untuk mendapatkan penghargaan atau recognition, keinginan untuk ditanggapi atau respons, dan keinginan akan pengetahuan atau pengalaman baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keberagamaan. Perilaku keberagaman manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal. Faktor internal atau disebut juga faktor bawaan adalah segala sesuatu yang dibawa sejak lahir biasanya merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki orang tuanya atau kombinasi antara keduanya. Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan seseorang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman pribadi. Semua pengalaman pribadi yang dilalui seseorang sejak lahir adalah pengalaman pribadinya. Pengalaman pribadi termasuk pengalaman beragama, maka dalam pembentukan sikap dan perilaku keagamaan hendaknya ditanamkan sedini mungkin dalam pribadi seseorang, yakni sejak dini dari dalam kandungan. Yang kedua yaitu pengaruh emosi. Emosi adalah suatu keadaan yang mempengaruhi dan menyertai kesesuaian di dalam diri secara umum. Keadaan yang merupakan penggerak mental dan fisik bagi individu dan dapat dilihat melalui tingkah laku luar. Emosi merupakan warna efektif yang menyertai sikap keadaan atau perilaku individu. Yang dimaksud dengan warna afektif tentang perasaan yang dialami seseorang pada saat menghadapi suatu situasi tertentu. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan anak dalam Islam sudah disadari. Keluarga dinilai sebagai faktor paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan. Keterangan tersebut jelas bahwa faktor keluarga sangat penting untuk mendidik anak di masa pertumbuhan. Ajaran Islam memberikan perhatian besar agar manusia menjaga keluarganya. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pembelajaran yang diatur sesuai dengan kurikulum, sehingga dengan sistem tersebut, anak akan memperoleh pengetahuan yang bertingkat secara terus-menerus. Dalam hal ini, termasuk pengetahuan agama. Dalam sekolah, anak diajarkan tentang Al-Quran, hadis, fikih, sejarah Islam, akidah, akhlak, dan kesemuanya terangkum dalam pendidikan agama Islam. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga tidak kalah penting dalam membentuk pribadi anak. Karena dalam masyarakat berkembang berbagai organisasi sosial, kebudayaan, ekonomi, agama, dan lain-lain. Perkembangan masyarakat itu juga mempengaruhi arah perkembangan hidup anak, khususnya yang menyangkut sikap dan perilaku sosial. Corak perilaku anak atau remaja merupakan cerminan dari perilaku lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas perkembangan perilaku dan kesadaran bersosialisasi anak sangat bergantung pada kualitas perilaku sosial warga masyarakatnya. Norma dan tata nilai
yang ada dalam masyarakat berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan. Misalnya, lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keagamaan anak. Begitu juga sebaliknya. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai motif-motif perilaku beragama. Nah, motif sendiri itu merupakan penyebab atau suatu tindakan yang secara umum itu dapat dirumuskan sebagai dorongan dari dalam individu sendiri itu yang melatar belakangi individu itu melakukan aktivitas yang mempunyai tujuan. Nah, motif ini selain mempunyai pengaruh bagi kehidupan individu maupun lingkungan sosialnya, motif ini juga individu itu dalam keberagamannya itu memiliki motif tertentu sehingga dapat melakukan ritual ibadahnya secara taat dan konsisten. Nah, akan tetapi motif di sini itu secara definitif berbeda dengan motivasi, tetapi memiliki persamaan serta keduanya itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, sedangkan motivasi itu sendiri kan merupakan istilah yang lebih umum yang bersifat menyeluruh. Sedangkan motif itu lebih bersifat rinci, meliputi dorongan dan tujuan dari perilaku manusia. Nah, jadi di sini bagaimana individu itu dapat berperilaku sesuai dengan norma agamanya mereka, bagaimana individu itu mempunyai dorongan tersendiri, kemudian individu itu memiliki motivasi dalam menjalankan agama yang mereka anut. Nah, di sini menurut psikologi itu terdapat 4 motivasi yang mendorong perilaku beragama. Yang pertama yaitu keinginan untuk mengatasi frustasi yang didapat dalam kehidupan. Apakah itu ada frustasi alam, kemudian frustasi sosial karena adanya konflik antar individu, ataupun frustasi moral karena merasa berdosa dan bersalah sesama individu atau antar individu, maupun frustasi karena menghadapi masalah kematian. Nah, keempat faktor ini dapat membawa manusia itu kepada agama, lebih dekat kepada agama. Kemudian yang kedua yaitu keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Nah, kebutuhan akan manusia akan badan sosial kemasyarakatan itu menjamin berlangsungnya kesusilaan dan ketertiban dalam kehidupan sosial. Sehingga dapat pula hal ini menimbulkan perilaku keagamaan karena agama itu dapat diabadikan kepada tujuan yang bersifat moral dan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu ada keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia atau intelek ingin tahu manusia. Khususnya itu terdapat pada persoalan-persoalan yang tidak ada jawabannya. Sehingga dalam menjawab persoalan tersebut yang seperti misalnya contoh asal manusia, kemudian apa tujuan manusia itu hidup, mengapa manusia itu diciptakan, dan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Nah, semua persoalan tersebut dalam kehidupan manusia ini ada jawabannya itu dalam agama mereka masing-masing, sehingga mereka itu dapat mengetahui pertanyaan-pertanyaan tersebut yang seringkali mereka pertanyakan, sehingga ketika mereka beragama, mempunyai agama, mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu keinginan menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Nah, ketakutan di sini sebagai ketakutan itu kan sebagai faktor kejiwaan dalam kehidupan manusia yang dapat menimbulkan tingkah laku religiositasnya. Nah, faktor ketakutan yang dimaksud di sini adalah ketakutan yang tidak jelas sebab dan sumbernya itu seperti apa. Seperti misalnya takut mati atau takut yang tidak jelas sumbernya. Di sini motivasi ini dapat menjadikan agama itu sebagai sarana prasarana untuk mengatasi ketakutan mereka.
Selain ada motif, di sini juga ada indikator perilaku beragama. Nah, menurut Jalaluddin Rahmat, terdapat dimensi yang ada pada agama yang dapat diukur sebagai indikator beragama seseorang. Yang pertama ada ritual, kemudian ada mistikal, kemudian ada ideologikal, kemudian yang terakhir ada intelektual. Yang pertama yaitu ada ritual, yaitu hal yang berkenaan dengan upacara-upacara, ritus-ritus religius. Contohnya seperti sholat, puasa, seperti itu. Yang kedua ada mistikal, yaitu pengalaman keagamaan yang meliputi perhatian, kemudian ada pengetahuan dan kepercayaan, keinginan mencari makna hidup, takwa adalah bagian dari dimensi mistikal. Kemudian ada ideologikal, yaitu yang mengacu pada keberadaan manusia. Di Islam, manusia itu sebagai khalifah fi al-ard. Kemudian yang terakhir ada intelektual, yaitu pemahaman dan kedalaman orang terhadap ajaran agamanya. Jadi di sini bagaimana individu itu dapat memahami, dapat mempelajari agamanya tersendiri. Jadi seperti ketika ada orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, mereka akan terus belajar, mereka akan terus mencari kebenaran-kebenaran Islam, mereka akan terus belajar sehingga mereka mampu mendalami agama yang mereka anut. Mereka mampu sehingga ibadah mereka mampu dilakukan secara sempurna. Seperti itu.